Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 ini, yaitu Ridwan Saidi bilang Rizik Syihab sosok Satrio Piningit. Menurut Ridwan Saidi, budayawan Betawi, bahwa Rizik Syihab ini adalah sosok Satrio Piningit yang ditunggu-tunggu untuk memimpin bangsa ini. Intinya kira-kira demikian. Saya tidak sependapat dengan Ridwan Saidi bahwa Rizik Syihab sebagai Satrio Piningit, karena asal kata Satrio Piningit saja dari Kerajaan Jayabaya, berarti orang Jawa. Berarti Satrio Piningit tersebut harus dari orang Jawa. Sedangkan Rizik Syihab sendiri adalah orang Arab. Perilaku Rizik Syihab sangat jauh dari perilaku Satrio Piningit. Sifatnya membela bangsa dan pelindung rakyatnya. Sedangkan perilaku Rizik Syihab banyak jeleknya, antara lain disebut iman besar, tetapi perbuatannya hanya mau menjatuhkan Presiden Joko Widodo dan ingin menjelek-jelekan Presiden Joko Widodo. Sukanya menggeruduk tempat-tempat hiburan dan rumah makan, pada umumnya orang miskin. Dan biasanya hanya menggeruduk usaha orang kecil dan tidak pernah membantu kehidupan rakyat kecil. Dan dia hanya menggeruduk rumah-rumah tempat hiburan orang kecil, dan semua di sana orang mencari uang adalah orang kecil. Jadi itulah saya lihat. Tetapi katanya digeruduk itu karena bertentangan dengan ajaran agama. Tetapi ada dalam ajaran agama, siapa yang mengambil yang bukan haknya, berarti itu perbuatan melanggar agama. Tetapi ada perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Agama yang mengambil yang bukan haknya, yaitu para pejabat yang melakukan korupsi, tidak pernah digeruduk. Selalu membawa nama agama dengan menyumpah orang, tetapi tidak pernah terbukti. Seperti agama itu dibuat mainan saja, sering-sering bahwa agama lah, surga lah, dan sebagainya. Seakan-akan dan tidak pernah terwujud, dan seperti membuat permainan atas agama itu. Mendoakan dipendekkan hidup umur Megawati dan Joko Widodo, dan disusahkan hidupnya katanya. Malah hidup Rizik Syihab, malah dua Rizik Syihab itu kembali kepada dirinya. Terbukti disusahkan hidup Rizik Syihab itu, yaitu ditangkap dan ditahan polisi, dan sekarang dijatuhkan hakim selama 4 tahun. Tudingan Rizik Syihab sebagai imam besar, kata jaksa, sebagai pepesan kosong belaka, berarti tidak benar. Hanya di mulut saja itu tidak benar bahwa dia itu imam besar. Hanya di mulut saja katanya. Sudah pernah dihukum 2 kali, sekarang dihukum lagi terkait dengan memberikan kata bohong terkait dengan penyakitnya di rumah sakit Umi, hingga diputus hakim 4 tahun. Dengan beberapa alasan di atas, tidak pantas Rizik Syihab disebut sebagai Satrio Piningit. Pantasnya disebut sebagai kriminalitas atau residivis yang mengulangi perbuatan kejahatan, karena sudah 3 kali dihukum hakim. Yang terakhir dihukum hakim selama 4 tahun. Harapan saya setiap memberikan julukan kepada Rizik Syihab berdasarkan fakta-fakta yang kalau benar memang Rizik Syihab ini faktanya bahwa dia Satrio Piningit, buktikanlah dengan fakta-fakta yang baik atas perbuatannya. Tetapi kalau benar dia sebagai Satrio Piningit, sebaliknya harusnya orangnya baik, perbuatannya baik. Sebaliknya berikan fakta-fakta kalau Rizik Syihab itu sebagai kriminalitas atau residivis. Jangan asal bicara memalukan diri sendiri. Seperti Ridwan Saidi itu, menurut saya hanya ngomong sendiri dia itu. Dia tidak merasa malu mungkin memberikan pernyataan
bahwa Rizik Syihab terus sebagai satrio piningin. Dan juga saya lihat dia tidak memberikan fakta-fakta yang benar, hanya karangan belaka saja. Itu menurut pandangan saya kepada Ridwan Saidi tersebut. Kalau saya memberikan fakta-fakta apa yang sudah bisa dibuktikan di dalam media sosial maupun di channel-channel orang tertentu, dapat kita lihat bahwa perbuatannya penuh perbuatan yang menentang daripada Presiden Joko Widodo. Hampir tidak ada perbuatannya yang baik dan selalu menentang dan membawa nama agama dan lain sebagainya, dan tidak segan-segan dia mengucapkan kata-kata lonte kepada Niki Mirzani. Padahal dia ustaz besar, tidak pantas dia mengucapkan kata-kata demikian. Jadi banyak sekali pernyataannya, apalagi dia sering mendoakan orang lain jelek, yaitu supaya mendoakan Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo agar pendek umurnya. Ternyata Megawati Soekarno Putri dan Jokowi malah moncer namanya, malah bagus karirnya. Malah sebaliknya Rizik Syihab doanya itu kena kepada dirinya sendiri, bahwa dia ditangkap dan ditahan oleh polisi, kemudian dihukum hakim 4 tahun. Belum lagi semua 98 rekeningnya dibekukan oleh pemerintah, dan juga markas Megamendungnya, tanahnya diambil PTP 8 kembali. Itu saja. Jadi kalau kita memberikan informasi kebenaran seseorang harus berdasarkan fakta-fakta, dan juga kalau kita memberikan informasi negatif kepada seseorang juga harus berdasarkan fakta-fakta. Jangan hanya kita bicara sendiri, akhirnya memalukan diri kita sendiri atas hal tersebut. Sekian dan terima kasih.